Para mahasantri putra dan putri Mahat Al-Ilm di Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa di majelis ilmu yang merupakan majelis yang termasuk paling mulia dari majelis-majelis ilmu syar'i, karena kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari. Sedangkan materi yang kita akan pelajari insyaallah ta'ala dalam pertemuan ini adalah materi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi tentang Allah, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu tentang ma'rifatullah adalah semulia-mulia ilmu. Maka Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menghadiri majelis ilmu yang semulia-mulia ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempelajari materi ini. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada dalam sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada materi yang sebelumnya kita telah mendapatkan yaitu penjelasan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat al-kalam, bahwa sifat al-kalam ini dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Kesepakatan para ulama. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa berdasarkan dalil-dalilnya bahwa sifat al-kalam adalah sifat Allah, sifat al-kalam adalah sifat Allah, yang sebenarnya, yaitu sifat yang hakiki. Artinya Allah Ta'ala berfirman dengan firman yang hakiki. Bagaimana maksud firman yang hakiki? Dengan suara yang terdengar, tersusun dari huruf, kata, atau kalimat. Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya. Baik terkait dengan waktu kapan berfirman itu sesuai dengan kehendak Allah, maupun terkait dengan isi, apakah itu perintah, larangan, kabar, berita, itu terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maupun terkait dengan kaifiyah, yaitu dengan panggilan atau tanpa dengan panggilan atau munajah. Tata cara berfirman pun sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah seluruh kitab-kitab Allah, bukan hanya Al-Quran, juga Al-Injil dan seterusnya, adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Paling agungnya di antara seluruh kitab-kitab Allah Ta'ala adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran diturunkan pada pelajaran yang telah lalu, sekedar mengingat, untuk 3 perkara. Yang pertama, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan beribadah kepada Allah Ta'ala semata dengan cara membacanya, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ini salah satu tujuan Al-Quran diturunkan.
Kemudian Al-Quran diturunkan juga untuk dipelajari maknanya, yaitu tafsirnya. Dan yang ketiga untuk diamalkan. Dan termasuk diamalkan adalah dengan cara didakwahkan. Demikian para mirsa rahimani wa rahimakumullah, para santri, putra dan putri Madal Ilm. Kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini, yaitu langsung kepada dalil. Langsung kepada dalil. Perhatikan di dalam kitab ini, Itsbatul Kalam Lillahi Ta'ala, penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Di dalamnya terdapat banyak dalil dari surat An-Nisa ayat 87 sampai kemudian surat An-Naml ayat 76. Ada 16 ayat. Dari ayat yang pertama ini An-Nisa ayat 87 sampai kemudian An-Naml ayat 76. Itu ada 16 ayat Al-Quran. Nah, kita mulai mempelajari ini dengan mohon taufik kepada Allah Ta'ala. Baik. Pada 16 ayat ini, jadi dalam bab ini Syekhul Islam menyebutkan 16 ayat Al-Quran. Dalil pertama sampai ke 16. An-Nisa ayat 87 tadi sampai ke An-Naml ayat 76. Itu ada 16 ayat. Berarti sangat banyak ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Apa faedahnya? Faedahnya adalah banyaknya dalil di dalam penetapan sifat al-kalam ini adalah menunjukkan adanya tanwi'ul adillah, taqwiyatun lil hujjah. Taqwiyun lil hujjah. Jadi tanwi'ul adillah, menganekaragamkan dalil itu taqwiyun lil hujjah. Faedahnya adalah untuk menguatkan hujjah bahwa Allah berfirman dengan firman yang hakiki itu dalilnya banyak, tidak hanya satu. Ini menguatkan hujjah kita dalam meluruskan kebatilan, penyimpangan, dalam keyakinan masalah sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara manusia ada yang memiliki keyakinan yang menyimpang terkait dengan sifat al-kalam. Ada yang memiliki keyakinan menyimpang terkait dengan sifat al-kalam. Sehingga ketika dalil kita banyak, ini menguatkan hujjah kita dalam meluruskan penyimpangan tersebut. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, keanekaragaman dalil sifat al-kalam ini menunjukkan bahwa seluruh lafaz yang menunjukkan makna kalam, yaitu firman, dan layak disandarkan kepada Allah, maka itu merupakan dalil bagi penetapan sifat al-kalam. Jadi kalau kita melihat betapa beraneka ragam dalil tentang betapa banyak dalil tentang sifat al-kalam ini dari Al-Quran, lalu kita dapatkan dari dalil-dalil tersebut terdapat keanekaragaman
dalil dan pendalilan. Terdapat keanekaragaman dalil. Terdapat keanekaragaman dalil untuk saya ulangi, terdapat keanekaragaman dalil untuk pendalilan yang sama, yaitu penetapan sifat al-kalam. Jadi yang beraneka-ragaman adalah dalilnya, bentuk dalilnya, tapi untuk pendalilannya menunjukkan kepada satu pendalilan, yaitu penetapan sifat al-kalam. Nah, keanekaragaman dalil ini bisa kita simpulkan bahwa berarti seluruh lafaz yang dalam Al-Quran yang menunjukkan makna al-kalam dan layak disandarkan kepada Allah, maka itu itu merupakan dalil penetapan sifat al-kalam. Seluruh lafaz dalam Al-Quran dan juga demikian dalam Al-Hadis yang menunjukkan makna al-kalam, firman, dan itu layak disandarkan kepada Allah, maka itu merupakan dalil penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Maka kita perhatikan dalam 16 dalil ini, maka bentuk lafaz yang menjadi syahid, menjadi dalil yang menunjukkan makna al-kalam itu beraneka ragam. Terkadang al-qaul, terkadang al-kalam, terkadang al-kalimah, terkadang al-hadith, terkadang al-munadah, terkadang al-munajah, terkadang wahyu, terkadang al-qasas. Dan semua ini menunjukkan makna al-kalam, firman. Dan karena layak disandarkan kepada Allah, maka menunjukkan firman Allah. Mari kita perhatikan di dalam kumpulan dalil-dalil tadi. Kita perhatikan di sini dalam kumpulan dalil-dalil tadi. Perhatikan kata dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Hadith. Al-hadith ini menunjukkan al-kalam. Dan ini terkait dengan Allah, yaitu kalamullah. Dan juga demikian, wa man asdaqu minallahi qila. Al-qil ini adalah al-qaul dan menunjukkan makna al-kalam, menunjukkan makna al-kalam. Kemudian juga wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, qala Allah, Allah berfirman. Ini al-qaul, berarti al-qaul ini menunjukkan sifat al-kalam, menunjukkan makna al-kalam, dan ini disandarkan kepada Allah, berarti ini kalamullah, menunjukkan penetapan kalamullah. Juga demikian wa tammat kalimatu rabbik, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimatu rabbik ini kalimat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, sehingga menunjukkan penetapan sifat al-kalam. Mengapa? Karena al-kalimah itu menunjukkan makna al-kalam, firman. Jadi al-qaul, al-kalam, dan al-kalimah itu menunjukkan makna firman. Al-hadis juga menunjukkan makna firman. Menunjukkan makna firman. Al-qaul, al-hadis, al-kalimah, al-kalam, ini semuanya menunjukkan makna firman. Yaitu dalam konteks ini adalah penetapan firman Allah Ta'ala. Penetapan sifat, saya ulangi, penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Juga demikian wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa. Berarti al-kalam di sini. Kalau ini tadi al-kalimah.
Ini al-kalam. Semuanya ini menunjukkan makna firman Allah Ta'ala. Juga demikian, wa minhum man kallama Allah, ini al-kalam. Dan juga demikian, wa kallamahu rabbuh, ini al-kalam. Nah, berikutnya adalah wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa nadahu min janibit turil aiman. Nadainahu, dan kami memanggilnya. Dan kami memanggilnya. Kata memanggilnya di sini, al-munadah berarti panggilan. Al-munadah, panggilan. Al-munadah, panggilan. Panggilan di sini menunjukkan makna firman Allah Ta'ala. Namun kaifiyahnya, tata cara berfirmannya dengan panggilan. Panggilan ini berarti untuk pihak yang jauh. Panggilan ini untuk pihak yang jauh. Lain dengan al-munajah. Al-munajah untuk pihak yang dekat. Wa qarrabnahu najiyya. Nah, di sini yang menjadi syahidnya adalah nadainahu, dan kami telah memanggilnya. Min janibit turil aiman, dan kami telah memanggilnya. Kami di sini Allah, nya di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, dan kami telah memanggil Nabi Musa alaihissalam min dari janibit turil aiman, dari sebelah, dari sisi at-tur, gunung Tur, al-aiman. Hati-hati menerjemahkan kata al-aiman. Coba diperhatikan bagi yang memiliki terjemahan matan. Di dalam salah satu terjemahan matan diterjemahkan dari sebelah kanan gunung Tur. Dari sebelah kanan gunung Tur. Ini tidak tepat. Karena gunung itu tidak memiliki kanan dan kiri. Yang memiliki kanan dan kiri adalah manusia. Maka di sini cara mengartikannya min janibit turil aiman, dari sisi gunung Tur sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Al-aiman adalah sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Wa qarrabnahu najiyya. Kami telah mendekatkannya ketika kami bermunajat kepadanya. Jadi ya bermunajat siapa? Yang bermunajat di sini wallahu taala alam shawab adalah Allah, yaitu setelah didekatkannya Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah taala berfirman dengan kaifiyah munajah, yaitu berfirman kepada pihak yang dekat karena setelah didekatkan. Sedangkan tadi wa nadainahu adalah berfirman kepada pihak yang jauh.
memanggil Nabi Musa alaihissalam ketika belum didekatkan oleh Allah Ta'ala. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dari sini dapat kita fahami bahwa di antara penetapan di antara dalil yang menunjukkan penetapan sifat al-kalam selain al-qaul, al-kalam, lafaz-lafaz yang menunjukkan makna firman Allah dalam konteks ayat-ayat tadi adalah di samping al-qaul, al-kalam, al-kalimah, al-hadith, al-munadah dan al-munajah. Al-munadah firman untuk panggilan ya, firman untuk pihak yang jauh, dan al-munajah firman untuk pihak yang dekat. Kemudian berikutnya adalah wa idnada rabbuk, ini sama al-munadah. Wa nadahuma sama al-munadah. Wa yawma yunadihim sama al-munadah. Ini menunjukkan, tentunya menunjukkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Al-kalam, sampai dia mendengar firman Allah, al-kalam. Kemudian berikutnya juga al-kalam, yasma'una kalam Allah. Berikutnya juga al-kalam, ayyubaddilu kalam Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Berikutnya tentang wahyu Allah, watlu ma uhiya ilaik min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbmu. Berarti diwahyukan, maksudnya di sini adalah difirmankan kepadamu min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. Oleh karena itu ini menunjukkan penetapan sifat al-kalam, karena wahyu di sini konteksnya adalah yaitu firman. Apalagi dikatakan, apalagi disebutkan setelahnya min kitabi rabbik. Setiap kitabullah itu pasti kalamullah. Kemudian yang terakhir, inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil. Sesungguhnya Al-Quran ini mengkisahkan kepada Bani Israel. Yakusu, mengkisahkan. Ini pun juga menunjukkan sifat al-kalam. Mengapa demikian? Mengapa yakusu di sini menunjukkan sifat al-kalam? Jawabannya karena al-qasas, yaitu qassa yakusu, masdar dari qassa yakusu, mengkisahkan, itu pasti menunjukkan al-qaul. Sehingga di sini terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Begitu cara berdalil dari
16 dalil di dalam bab ini yang semuanya menunjukkan sifat penetapan semuanya menunjukkan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala, yaitu penetapan sifat al-kalam firman bagi Allah Ta'ala. Jadi itu bab ini yang perlu saya ingatkan kembali beberapa poin. Di antaranya adalah yang perlu diperhatikan bahwa min janibit turil aiman, kata al-aiman di sini adalah sebelah kanannya Nabi Musa alaihissalam, karena gunung tidak memiliki kanan dan kiri. Berikutnya adalah yang menjadi catatan yang perlu diingat bahwa wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan Nabi Musa alaihissalam ketika kami bermunajat. Yang bermunajat adalah Allah Ta'ala. Munajat maksudnya adalah berfirman kepada pihak yang dekat. Oleh karena itu di sini qarrabnahu, kami dekatkan Nabi Musa alaihissalam. Bukan yang bermunajat di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada ayat ini terdapat dua syahid sekaligus. Dua petikan dalil yang menunjukkan langsung kepada madlul, yaitu kesimpulan hukum. Syahid itu petikan dalil yang langsung menunjukkan kepada kesimpulan hukum. Kesimpulan ayat. Yaitu yang pertama, wa nadainahu, dan yang kedua adalah najiyah. Wa qarrabnahu najiyah. Najiyah dan wa nadainahu. Kemudian perhatian yang berikutnya adalah yaqussu, tidaklah mengkisahkan kecuali berfirman dalam konteks ini. Mari kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan pada bab yang sebelumnya, pada dalil yang ke-12, yaitu At-Taubah ayat 6, dalil yang ke-12, At-Taubah ayat 6, sampai dalil yang ke-16, pada bab ini juga Masian belum berpindah, yaitu An-Naml ayat 76. Ini di samping terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah, juga terdapat penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Jadi ada dua madlul, dua kesimpulan dalil khusus untuk dalil ke-12 sampai 16. Jadi dari At-Taubah ayat 6 sampai An-Naml ayat 76 ada dua kesimpulan dalil. Yang pertama penetapan sifat al-kalam bagi Allah, dan yang kedua adalah penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Oke. Diperhatikan ini dalam PowerPoint di sini, bahwa kesimpulan yang kedua, kesimpulan dalil yang kedua adalah penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Terdapat 5 ayat Al-Quran dari dalil yang ke-12 At-Taubah tadi, atau ayat 6 sampai dalil yang ke-16, yaitu surat An-Naml ayat 76. Ini di samping terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah, juga terdapat penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dari mana cara berdalilnya? Dalam surat At-Taubah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 75 mengandung dua kemungkinan. Mengandung dua kemungkinan.
dalam surat At-Taubah ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 75, yaitu dalil ke-12 dan dalil ke-13. Ini terdapat dua kemungkinan yang dimaksud dalam ayat tersebut tentang kalamullah. Bisa jadi kalamullah yang dimaksud dalam dua ayat itu adalah Al-Quran. Bisa jadi maksudnya adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu At-Taurah. Ada dua kemungkinan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, penulis kitab ini, ketika membawakan surat At-Taubah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 75 di dalam konteks penetapan Al-Quran adalah kalamullah, berarti beliau condong kepada kemungkinan bahwa yang dimaksud kalamullah dalam dua ayat ini adalah Al-Quran. Sedangkan dalam surat Al-Fatah ayat 15 dan Al-Kahfi ayat 27, yaitu dalil yang ke-14 dan dalil yang ke-15, serta dalil yang ke-16, An-Naml ayat 76, ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kalau An-Naml ayat 76, dalil yang terakhir jelas ada kata Al-Quran. Jelas. Sedangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 27, ayat 27, walaupun tidak ada kata Al-Qur'annya, juga demikian dalam Al-Fatah ayat 15, tetapi yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Kita beralih kepada bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah Itsbatu tanzilil Qur'an minallahi ta'ala. Penetapan penurunan Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Penetapan penurunan Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Ada beberapa dalil di sini dari surat Al-An'am ayat 155 sampai An-Nahl ayat 101 sampai 103. Penetapan penurunan Al-Quran, itsbatu tanzil Quran minallahi ta'ala, penetapan penurunan Al-Quran dari Allah Ta'ala, ada beberapa dalil dari surat Al-An'am 155 sampai An-Nahl 101 sampai 103. Inilah bahasan yang terakhir dalam serangkaian pembahasan tentang sifat al-kalam, yaitu penurunan Al-Quran dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan, bukan diciptakan. Terdapat 5 ayat Al-Quran. Terdapat 5 ayat Al-Quran. Terdapat 5 ayat Al-Quran. Kalau kita perhatikan, pada sebagian kitab disebutkan surat Al-An'am ayat 92. Tapi pada PDF yang kita tampakkan di sini disebutkan Al-An'am 155. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Baik Al-An'am 92 dan Al-An'am 155 itu semuanya lafadz petikannya sama. Yaitu wahada kitabun anzalnahu mubarak. Sama, baik surat Al-An'am 155 maupun Al-An'am 92 itu untuk petikan ini sama. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran.
Dan kitab ini itu maksudnya isim isyarah di sini menunjukkan kepada Al-Quran. Dan kitab ini kami turunkan. Anzalnahu, berarti Al-Quran diturunkan dari Allah Ta'ala tentunya. Karena disebutkan kami di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala. Isim isyarah menunjukkan kepada Al-Quran. Jadi Al-Hasr ayat 92 atau ayat 155. Kemudian Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr ayat 21. An-Nahl 101 sampai 103. Ini semua menunjukkan penurunan Al-Quran dari Allah Ta'ala. Kita lihat di dalam matan. Surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung. Jelas sekali di sini Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya di dalam surat An-Nahl ayat 101 sampai 103. Ini tentang syubhat kufriyah. Syubhat kekufuran tentang Al-Quran. Dan dibantah dalam ayat ini. Dalam An-Nahl 101 sampai 103 ini. Di antaranya disebutkan keyakinan yang benar di sini, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik. Qul nazzalahu, katakan Al-Quran itu diturunkan. Hu di sini, dhamir huwa di sini adalah maksudnya Al-Quran. Dhamir huwa di sini, qul nazzalahu, katakan Al-Quran, hu di sini Al-Quran diturunkan oleh siapa? Ruhul Qudusi, yaitu maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Al-Qudus maksudnya at-tuhur, yaitu suci. Maksudnya diturunkan oleh ruh yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mir Rabbika, diturunkan dari siapa? Diturunkan dari Rabbmu, yaitu dari Allah. Bahwa permulaan penurunannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ini menunjukkan dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan judul. Itsbatu tanzilil Quran minallahi ta'ala. Penetapan diturunkannya Al-Quran dari Allah Ta'ala. Baik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita catat di sini sebelum beralih kepada bab baru, itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, adalah sebagai berikut.
bahwa sifat al-kalam, sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah dari satu tinjauan dan sifat fi'liyah dari tinjauan yang lainnya. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya begini. Sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah ditinjau dari sisi asal sifat. Ditinjau dari sisi asal sifat. Maksudnya bagaimana? Allah senantiasa mampu berfirman dan Allah senantiasa sempurna, sedangkan sifat al-kalam adalah sifat sempurna. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi asal sifat ini, bahwa Allah senantiasa mampu berfirman dan senantiasa sempurna, sehingga pastilah disifati dengan sifat al-kalam, karena sifat al-kalam adalah sifat sempurna, maka ditinjau dari sisi ini, kalamullah itu sifat dzatiyah. Artinya tidak ada permulaan. Kalau kalamullah itu tidak ada permulaan. Sifat al-kalam itu tidak ada permulaan. Artinya tidak boleh dikatakan dulu Allah tidak bersifat dengan sifat al-kalam, baru setelah itu bersifat dengannya. Tidak boleh dikatakan dulu Allah tidak bisa berfirman, tidak mampu berfirman, baru setelah itu ada masanya Allah mampu berfirman. Tidak boleh kita katakan begitu. Karena sifat al-kalam ditinjau dari sisi asal sifatnya itu sifat dzatiyah. Karena Allah senantiasa mampu berfirman dan Allah senantiasa sempurna. Sedangkan sifat al-kalam adalah sifat sempurna. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat al-kalam ditinjau dari sisi yang lain adalah sifat fi'liyah. Maksudnya bagaimana? Ditinjau dari peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Ini dikatakan sifat fi'liyah karena kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki kapannya Allah berfirman, maka Allah akan berfirman kepada siapanya, maka Allah berfirman kepada siapa yang dikehendaki itu, dan dengan isi apanya, itu firmannya berisi perintah atau larangan atau berita, maka itu ketika Allah menghendaki seperti itu, maka Allah berfirman dengan isi firman tersebut kepada orang tertentu di waktu tertentu misalnya. Maka ini namanya sifat fi'liyah, tinjauan dari peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Ini dikatakan sifat fi'liyah karena apa? Karena firman tertentu tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Sesuai dengan kehendak siapa? Allah Ta'ala.
Baik, terkait dengan apa? Terkait dengan waktu maupun terkait dengan isi maupun kaifiyah, tata cara panggilan ataupun munadah atau munajah. Baik, kita beralih kepada bab yang setelahnya. Apa bab yang setelahnya? Ada satu lagi sebelum beralih kepada bab yang sudahnya, yang yang perlu saya sampaikan tambahannya, yaitu ketika kita mempelajari penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka kita perlu mengetahui apa definisi Al-Quran. Apa definisi Al-Quran? Definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa dari qara'a yaqra'u. Dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Maknanya ada dua, yaitu yang dibaca dan pengumpul. Secara bahasa begitu. Maknanya ada dua. Yang dibaca atau pengumpul. Jadi Quran itu secara bahasa yang dibaca. Secara bahasa. Quran secara bahasa pengumpul. Dan memang cocok ini kalau dikaitkan dengan makna istilah, karena memang Al-Quran itu kalau dikaitkan dengan hakikat yang sungguhnya, karena memang Al-Quran itu diturunkan, salah satunya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala semata dengan cara dibaca. Dan Al-Quran memang di dalamnya terkumpul kabar dan hukum. Kabar-kabar dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Secara bahasa pas ini. Dikatakan yang dibaca ataupun pengumpul. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW,
diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kalau tidak seperti ini, kalau tidak terpenuhi ciri-ciri yang ada dalam definisi ini, maka dia bukan Al-Quran. Karena ini definisi diambil dari dalil-dalilnya, bahwa Al-Quran secara syar'i, istilah syar'i, adalah firman Allah yang diturunkan langsung ya, biar mudah untuk mendapatkan apa? Faidah langsung. Firman Allah, kemudian yang berikutnya yang diturunkan, berarti bukan diciptakan. Karena definisi ini bahasanya membatasi ya, memberikan batasan dan mengumpulkan. Firman Allah, bukan makhluk Allah, tapi firman Allah, sifat Allah berarti. Yang diturunkan, bukan yang diciptakan, berarti bukan makhluk. Kemudian berikutnya, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah yang disifati dengan apa? Penutup para nabi. Nah, siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku bahwa dia membawa wahyu Allah, padahal bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan penutup para nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah ketika dia mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu Al-Quran, padahal dia bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah dia dusta. Apakah ada yang menyatakan seperti itu? Para mirsa rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan kalimat berikutnya dalam definisi, yaitu apa? Diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Sehingga kalau ada mengatakan bahwa ada mushaf Al-Quran yang tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf Al-Quran ya, beredar di kaum muslimin, yang diawali dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, maka pastilah tambahannya itu bukan Al-Quran. Jika memang ada Al-Fatihahnya sampai An-Nas secara lengkap, maka tambahannya itu pastilah bukan Al-Quran. Karena definisi Al-Quran ini membatasi dan mengumpulkan berdasarkan dalil-dalilnya. Dia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Sedangkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran
adalah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran Karim adalah kalamullah. Berdasarkan dalil-dalilnya ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran adalah Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk, tapi bukan makhluk, yaitu maksudnya adalah Al-Quran sifat Allah. Kemudian apa? Bermula dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Apa maksud bermula dari Allah? Maksud bermula dari Allah adalah Allah lah yang pertama kali berfirman dengannya. Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Walaupun setelah itu dibaca oleh kaum muslimin, diucapkan oleh kaum muslimin, diucapkan oleh utusan Allah dan umatnya, tetapi pertama kali yang mengucapkannya atau berfirman adalah Allah Ta'ala. Itulah bermula dari Allah, maksudnya begitu. Kemudian kembali kepada Allah maksudnya bagaimana? Diangkat kepadanya. Kembali kepada Allah maksudnya diangkat kepadanya. Diangkat kepada Allah Ta'ala. Kelak nanti. Di saatnya nanti, di akhir zaman. Tidak ada lagi hafalan manusia. Tidak ada lagi di hafalan manusia dan tidak ada lagi di mushaf. Itu maksudnya kembali kepada Allah. Itu makna yang pertama ya. Kembali kepada Allah. Makna yang kedua, kembali kepada Allah adalah hanya kembali kepada Allah lah pensifatannya dengannya. Yaitu hanya Allah lah yang disifati dengan berfirman dengan firman Al-Quran. Kembali kepada Allah di sini maksudnya adalah hanya kembali kepada Allah pensifatannya.
hanya kembali kepada Allah pensifatan dengan berfirman dengan Al-Quran. Jadi yang disifati berfirman dengan Al-Quran hanya Allah. Hanya kembali kepada Allah pensifatan berfirman dengan Al-Quran. Yaitu hanya Allah lah yang disifati berfirman dengan firman Al-Quran. Itu maksudnya kembali kepada Allah. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalilnya tentang Al-Quran. Ya, kita beralih kepada bab yang berikutnya, pendek babnya. Yaitu tentang penetapan kaum mukminin melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Terdapat 5 ayat Al-Quran. Penetapan kaum mukminin melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Terdapat 5 ayat Al-Quran. Al-Qiyamah ayat 21 dan 22, Al-Mutaffifin ayat 35, kemudian Yunus ayat 26, dan Qaf ayat 35. Ya, kita lihat langsung dalam bab itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Bab penetapan kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Baik, perlu diperhatikan bahwa dalil penetapan kaum mukminin melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat itu penetapannya berdasarkan Al-Quran 1, As-Sunnah 2, Ijma' Salaf 3, Al-Aql, akal yang sehat 4. Kemudian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang penetapan kaum mukminin melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, bahwa as-salafus saleh telah berijma', bersepakat, menyatakan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah, sedangkan orang-orang kafir tidak. Berdasarkan ayat yang ke-15 dari surat Al-Mutaffifin. Adapun Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah menolak penetapan tersebut. Mereka menyelisih Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' As-Salaf, dan akal yang sehat. Para sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin juga menyatakan bahwa melihat Allah Ta'ala merupakan kenikmatan terbesar yang didapatkan oleh kaum mukminin. Jadi nikmat di surga itu banyak. Tetapi nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajah Allah adalah sifat Allah. Al-wajah, al-wajhu, yaitu wajah. Ini adalah sifat Allah Ta'ala. Ketika melihat wajah Allah adalah kenikmatan terbesar di surga, maka semestinya lah ketika di dunia mempelajari tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, ma'rifatullah, mengenal Allah adalah kenikmatan yang terbesar, kelezatan iman yang terbesar. Ya, rupanya sudah terdengar bukan adzan sepertinya. Ya, kita lanjutkan
sedikit. Di dalam firman Allah Ta'ala, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Jelas sekali sini. Ila rabbiha nadhirah. Berarti kaum mukminin melihat Allah Ta'ala nanti. Yaumal qiyamah. Kemudian alal araiki yanzurun. Di dalam surat yang ketiga, dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-35, kaum mukminin disifati mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Melihat di sini pada ayat yang ke-35 ini maksudnya adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Karena pada ayat yang ke-15, ayat yang sebelumnya, yaitu jauh sebelumnya, ayat yang ke-15 dari surat yang sama, Al-Mutaffifin, disebutkan bahwa orang kafir terhalangi dari melihat Allah Ta'ala. Maka cara berdalil dari ayat yang ke-35 ini digabungkan dengan ayat yang ke-15 dalam surat yang sama, Al-Mutaffifin. Ketika dalam ayat yang ke-15 orang-orang kafir terhalangi dari melihat Allah, maka pada ayat yang ke-35 ditetapkan kaum mukminin melihat, itu maksudnya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Begitu cara berdalilnya. Adapun pada ayat yang berikutnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah. Wa ziyadah, dan tambahannya, apa tambahannya ini? Yang nikmat yang terbesar, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Yang hal ini ditafsirkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim dan selainnya. Oleh karena itu para sahabat tabi'in dan para imam kaum muslimin menyatakan melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang terbesar. Maka sungguh ngeri bagi Mu'attilah, penolak sifat Allah, menolak penetapan sifat wajah Allah. Bagaimana dia bisa menghayati indahnya keyakinan berupa bisa melihat wajah Allah Ta'ala kelak di surga. Wong dia menolak penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Betapa nikmatnya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah kenikmatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman ketika mereka nantinya di surga bisa melihat wajah Allah, karena tidak ada kenikmatan lain yang terbesar kecuali melihat wajah Allah. Ya. Adapun yang terakhir, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Yaitu kaum mukminin di surga itu mendapatkan apa saja yang kehendakinya. Ini dorongan bagi kita untuk sabar di dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah di atas as-sunnah. Walaupun harus terluput sebagian dunia dari kita. Karena kita pasti akan bisa mendapatkannya ketika kita menginginkannya ketika saat kita masuk ke dalam surga. Apa yang terluput dari dunia kita bisa dapatkan di surga jika kita masuk ke dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha, ini dalilnya. Mereka penduduk surga ini bisa mendapatkan, saya ulangi, mendapatkan apa yang mereka kehendaki di dalam surga. Itu pun masih ada tambahan kenikmatan berupa apa? Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada kenikmatan, anugerah kenikmatan tambahan, yaitu apa? An-nazar ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan siapapun yang telah menjadi ahlul jannah, penduduk surga, pastilah mendapatkan janji bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Tidak ada satupun penduduk surga yang dikecualikan dari mendapatkan nikmat bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Terakhir saya tutup dengan
faedah keimanan. Seorang mukmin dengan keyakinan bisa melihat wajah Allah Ta'ala yaumul qiyamah, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan kenikmatan terbesar ini. Di antaranya sebab yang terbesar untuk bisa melihat wajah Allah adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan mempelajari nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Dan semakin ringan melakukan ketaatan kepada Allah. Semakin mudah menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Baik, demikian. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.